Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis efisiensi usaha tani padi di Kabupaten Langkat dengan pendekatan fungsi produksi translok. Sebelum memasuki pada penjelasan, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Ahmad Ubaidillah, bisa dipanggil Ubed dengan NIM 056 terakhirnya. Dan ada rekan kami yaitu Weni Eka Wahyuni dengan NIM 065. Dan ada rekan kami juga yaitu Riana dengan NIM 071. Dan yang terakhir ada Eva Nurhayati dengan NIM 080. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis efisiensi usaha tani padi di Kabupaten Langkat dengan pendekatan fungsi produksi translok. Nah, seperti kita ketahui, padi merupakan salah satu komoditas pokok yang banyak dikembangkan di Indonesia. Usaha tani padi banyak dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Langkat. Produk yang banyak dihasilkan dari tanaman padi merupakan beras, di mana pada dasarnya beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sehingga permintaannya cenderung meningkat sepanjang tahun. Dengan permintaan yang terus meningkat, upaya pengembangan usaha tani padi perlu untuk terus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini dilakukan analisis dengan penggunaan fungsi produksi translok untuk mengetahui efisiensi dari faktor produksi usaha tani padi khususnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data input yang diperoleh dari jurnal, yaitu Jurnal Analisis Efisiensi Usaha Tani Padi di Kabupaten Langkat dengan pendekatan fungsi produksi translot. Nah, di sini data input terdiri dari 60 responden, yaitu variabelnya 5. Yang pertama itu tenaga kerja, luas lahan, benih, pestisida, dan pupuk. Terus untuk Y-nya itu produksi. Dan jumlah respondennya 60 responden. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data log suku pertama. Nah, di sini kita tentukan seperti biasa, kita tentukan respondennya berapa, terus jenis data, terus variabelnya berapa. Di sini tercantum kalau variabelnya itu ada 5, terus Y-nya 1. Untuk selanjutnya yaitu data log suku kedua. Nah, yang dimaksud data log suku kedua ini rumusnya X1 kali 1, X2 kali 2, dan X3 kali 3, X4 kali 4, dan yang terakhir yaitu X5 kali 5. Selanjutnya yaitu data log suku ketiga atau data log suku terakhir. Nah, di sini variabel 1 dengan dikalikan variabel lainnya. Seperti contohnya di sini X1 variabel 1 dikalikan dengan variabel 2 dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita mengolah data dengan Frontier, kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Yang kita ambil ialah hasil MLE testnya yang meliputi koefisien, standar error, dan T-ratio. Untuk melihat signifikan tidaknya, kita bisa melihat T-ratio kemudian dibandingkan dengan T-tabel. T-tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5% dengan data sebanyak 60 adalah 2,004. Kita mulai dari tenaga kerja terlebih dahulu. Tenaga kerja memiliki T hitung sebesar 1,237 sehingga tidak signifikan karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Kemudian luas lahan sebesar 4,183 termasuk signifikan karena lebih besar dari T tabel. Tanda minus ini tidak diperhitungkan karena bersifat mutlak sehingga angka minus tidak dipermasalahkan, artinya tetap dihitung 4,183. Selanjutnya benih. T hitungnya lebih besar dari T tabel sehingga termasuk signifikan. Kemudian pestisida hasil T hitungnya sebesar 0,99 lebih kecil dari T tabel sehingga tidak signifikan. Dan yang terakhir pupuk, nilai T hitungnya sebesar 1,666 lebih kecil dari T tabel sehingga tidak signifikan. Maka dapat kita simpulkan berdasarkan hasil olah data Frontier, variabel yang signifikan hanyalah luas lahan dan benih.
Sedangkan yang bisa digunakan untuk mencari elastisitas dalam fungsi translog ialah variabel yang signifikan saja. Selanjutnya di sini adalah nilai LR test sebesar 24,856. Nilai LR test di sini tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil produksi translog karena yang dibutuhkan ialah nilai MLE testnya. Kemudian selanjutnya nilai rata-rata masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini berguna untuk mencari nilai elastisitas fungsi produksi. Nilai yang kita rata-ratakan ialah nilai variabel suku pertama yang telah dilenkan atau dilogkan. Pada log X1 artinya tenaga kerja, nilai lognya sebesar 3,659293. Sedangkan rata-rata log X2 artinya luas lahan sebesar minus 0,40854. Dan log X3 artinya benih sebesar 3,3266996 dan log X4 yakni pestisida sebesar 6,814748. Lalu yang terakhir rata-rata pupuk sebesar 6,26697. Oke, selanjutnya terkait dengan persamaan fungsi produksi translog. Nah, dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan fungsi produksi translog yaitu Y sama dengan B0 log C, di mana B0 log C ini merupakan konstanta, kemudian ditambahkan dengan B1 log X1, B2 log X2, B3 log X3, B4 log X4, dan B5 log X5. Kemudian pada suku yang ketiga, ini diperoleh dari hasil perkalian antara variabel input 1 dengan variabel input yang lainnya, yaitu seperti log X1 kita kalikan dengan log X2, log X1 kita kalikan dengan log X3, log X1 kita kalikan dengan log X4, log X1 kita kalikan dengan log X5. Kemudian dilanjut dengan log X2 kita kalikan dengan log X3, log X2 kita kalikan dengan log X4, log X2 kita kalikan dengan log X5, dan seterusnya, sampai diperoleh persamaan seperti pada slide. Kemudian, berdasarkan hasil olah data menggunakan fungsi produksi translog pada usaha tani padi di Kabupaten Langkat, dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan pada usaha tani padi tersebut yaitu variabel luas lahan dan variabel benih, di mana variabel luas lahan ini memiliki nilai T hitung 4,183 yang lebih besar daripada T tabel yaitu 2,004. Dan pada variabel benih dengan nilai T hitung 3,113 juga lebih besar daripada T tabel yaitu 2,004. Baik, selanjutnya yaitu nilai elastisitas, di mana berdasarkan variabel yang berpengaruh signifikan yaitu variabel luas lahan dan variabel benih, selanjutnya akan dianalisis terkait nilai elastisitasnya, di mana elastisitas luas lahan atau X2 yaitu B2 plus B7 kali 2 kali 0,5 kali log S2 plus B11 kali log X1 plus B15 kali log X3 plus B16 kali log X4 dan plus B17 kali log X5. Lalu untuk elastisitas benih yaitu B3 plus B8 kali 2 kali 0,5 log X3 plus B12 log X1 plus B15 log X2 plus B18 log X4 dan plus B19 log X5 berdasarkan persamaan pada nilai elastisitas masing-masing variabel tersebut. Dapat dilihat bahwa nilai elastisitas variabel luas lahan sebesar 0,7094, yang artinya jika luas lahan ditambah 1% maka produksi pada lahan akan meningkat sebesar 0,7094%. Lalu nilai variabel benih sebesar min 11338,5 yang artinya jika benih ditambah 1% maka produksi pada lahan akan menurun sebesar 11338,5%. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis efisiensi usaha tani padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi translog, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan yaitu variabel luas lahan dan variabel benih, di mana nilai elastisitas dari luas lahan yaitu 0,7094 yang berarti bahwa jika luas lahan ditambah 1% maka produksi akan meningkat sebesar 0,7094%.
dan variabel benih dengan nilai elastisitas min 11338,5 yang berarti bahwa jika benih ditambah 1% maka produksi akan menurun sebesar 11338,5%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.